kesepakatan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ini ya, show dan visitor ya. Untuk yang canvas ini ya, itu bisa Anda buka dari Facebook page ya, fans page. Jadi saya tunjukkan dulu sedikit materi kemarin di mana sih Facebook fans page itu adalah seperti ini. Jadi kalau Anda bikin Facebook ya, Facebook kan ada personal dan juga ada halaman page ya gitu. Nah, Anda untuk bisa beriklan di Facebook atau bikin canvas yang nanti akan saya tunjukkan itu Anda harus punya halaman dulu. Caranya gampang sekali, Anda tinggal bikin buat halaman, atau kalau model baru dari panah ini kemudian buat halaman. Nanti setelah buat halaman, tinggal Anda isi aja ya lebih detailsnya, seperti misalnya untuk bisnis, tentu Anda akan milih untuk bisnis karena bukan untuk kampanye ya. Kalau Anda mau kampanye berarti milihnya ini. Tapi karena kita fokusnya ke jualan, ya itu adalah di sini ya. Kemudian udah gitu nanti diisi detail-detailsnya, misalnya Anda jualan apa, misalnya parfum ya, atau misalnya kue misalnya, atau apapun itu Anda tulis di sini ya, atau misalnya kursus misalnya ya, Anda masukkan di sini kursus apa ya, atau buku atau apa, itu Anda masukkan detail-detailsnya, kemudian pencet lanjutkan. Kemudian udah pencet lanjutkan, Anda lengkapi fotonya ya. Ini mudah sekali ya, seperti Anda waktu membuat Facebook. Jadi foto, Anda masukkan foto yang menggambarkan Anda ya. Nah, foto pun itu usahakan yang bagus ya. Jadi kalau Anda udah melihat materi yang Instagram saya, logo itu cukup berpengaruh signifikan ya terhadap trust-nya orang ya. Jadi ambil ya, mau gambar orang boleh, mau gambar produk boleh, tadi ya kayak yang Mas Oki sampaikan. Mau ilustrasi seperti ini boleh, yang penting adalah yang nyambung atau yang berhubungan dengan produk Anda ya. Jangan sampai Anda jualan parfum tapi di sini adalah gambar ikan misalnya ya. Nah, kalau misalnya Anda bisa mengkaitkan sih silakan aja ya gitu. Misalnya agar tidak bau ikan gitu ya. Tapi kan perlu mikir gitu kan gitu. Nah, udah mendingan gambar parfum atau apapun itu yang sesuai dengan produk Anda. Kemudian, udah ini adalah langkah pertama membuat page. Nah, nanti dari page baru kita akan membuat Canva. Ya. Kemarin itu cara bikin iklan itu gampang ya, jadi tinggal masukin postingan di sini, kemudian pencet promo ya, seperti itu. Sekarang saya masuk ke Canva ya. Oke. Sorry, Canvas ya. Kalau Canva itu untuk ngeditnya. Nah, untuk Canvas ya, jadi ketika Anda itu tidak punya website, tapi Anda ingin jualan, Anda bisa memanfaatkan Canvas dari Facebook. Canvas itu apa sih? Canvas itu semi website. Jadi contoh nih, ya mungkin Anda pernah ngelihat iklan, ya mau di Instagram, mau di Facebook, ya ada tulisan sponsorednya, dan ketika dipencet, klik gitu, nanti seperti kayak gini. Jadi pas Anda klik, ya gitu. Ini saya perbesar, ya. Anda klik, misalnya ada olahraga nih, olahraga sehat gitu kan. Klik ke sini, kemudian Anda turunin ke bawah, terus bisa kayak carousel ya, bisa digeser. Kemudian kalau diturunin lagi bisa tampil yang kanan kiri ya, digeser-geser, kemudian bisa video gitu ya. Kemudian ada judulnya, teksnya ya, ada tombolnya shop now atau beli sekarang gitu, atau hubungi kami. Nah, ini bisa dibikin dengan Canvas tersebut ya. Bagaimana caranya? Caranya gampang banget ya, yaitu seperti ini. Jadi, pertama Anda kunjungi fanspage-nya Anda. Ya. Nah, dari fanspage-nya Anda, kan fanspage itu seperti ini ya, yang baru nih, ini model baru nih ya. Jadi ada home ya, ada macam-macam di sini. Nah, Anda ngelihat di paling kiri itu ada yang namanya alat penerbitan. Ya, alat penerbitan ini Anda pencet ya, seperti ini. Jadi kebayang ya sampai sini ya, page. Jadi kalau Anda belum punya page, sekali lagi ya bikin dulu. Karena ini baru munculnya kalau sudah punya page. Kalau belum, tinggal pencet kayak tadi ya, plus bikin halaman, udah ya gitu, tinggal dimasukin nama dan sebagainya. Nah, kemudian Anda pencet alat penerbitan, klik ya. Nanti akan muncul nih fitur penerbitan, ada banyak banget di sini ya. Anda cari paling bawah itu namanya adalah Instance Experience dalam kurung Canvas. Ya gitu, Canvas. Klik pencet sini, ini postingan-postingan ya, jadi kelihatan berapa yang terjangkau dan sebagainya. Ini kebetulan fanspage-nya baru sekali ya, jadi memang tidak terlalu banyak ya gitu dibandingkan yang Grafologi Indonesia. Ini baru nih, Kang Afif FP ya, fanspage.
Kemudian setelah ini ya Anda pencet yang Instant Experience Canva ini, klik dia dipencet, klik, nanti dia akan muncul kosong karena baru belum bikin. Ya. Kemudian Anda pencet ini buat, klik ya. Dan nanti ada tampilannya seperti ini, yang kanan ini. Ya, yang kanan ini Anda lihat, kanan ini kalau Anda lihat kan masih kosong. Nanti di sini adalah isinya yang Anda bikin. Contohnya nanti kalau udah diisi kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada grafologi, ada teksnya, ada tombolnya, ada gambar, ya carousel, ada macam-macam. Itu adalah di kanan sini. Saya balikan lagi. Nah, itu adalah ini. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini, ya gitu. Jadi Canvas itu, ya saya ulangin sedikit. Jadi ketika Anda tadi create new, ya saya ulangin sedikit ya, sebentar ya. Nah, ketika Anda buat itu isinya akan kosong, ya. Dan nanti kalau sudah diisi, itu isinya akan kurang lebih seperti ini, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan ini? Caranya adalah kayak gini. Jadi ketika ini kosong, ya kosong, Anda pencet tambah komponen. Klik Anda pencet, ya. Nanti komponen apa yang mau dimasukkan di sini? Ya, contoh misalnya Anda pertama, nah nanti kalau pencet komponen baru muncul yang kiri ini nih, ya komponen tambahkan. Jadi tadinya nggak ada nih, ya. Pencet tambah komponen baru muncul ini. Misalnya biasanya apa nih? Di atas biasanya apa? Judul biasanya ya. Maka Anda masukkan teks atau header, boleh, ya. Header tuh ya kepala ya gitu. Masukkan, tarik, klik ke sini, kemudian nanti muncul settingnya, mau ditulis headernya apa. Misalnya charity untuk apa misalnya, atau misalnya jualan hijab apa ya, atau misalnya kursus grafologi atau apapun itu. Kemudian Anda mau masukin apa? Mau masukin foto. Misalnya ada jualan kue nih ya, masukin foto kue ke sini, klik masukin ya, gampang. Kemudian mau tombol daftar sekarang atau beli, masukin tombol. Dan ini bisa berulang kali ya, nanti masukin lagi, nanti di bawah lagi masukin, itu bisa ya. Nah, di sini ya kita lihat ada apa aja, ada tombol, berarti tombol ini bisa diarahkan ke website, bisa Anda nanti masukkan ke WhatsApp misalnya, hubungin lewat WhatsApp, atau misalnya tombol ke biasanya sih ke website ya, rata-rata ke website atau ke WhatsApp, atau misalnya mau ke messengernya Facebook bisa, atau misalnya Anda mau mengiklankan akun Instagramnya Anda, bisa juga di sini ya. Anda mau macam-macam itu bisa ya. Kemudian di sini ada carousel, ada foto. Carousel dan foto ini bedanya adalah sama-sama untuk menampilkan konten ya. Cuman bedanya kalau foto itu berarti satu, kalau carousel itu bisa digeser-geser. Ya, bisa digeser-geser. Contoh misalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah foto ya, image ini satu. Yang bawah ini carousel karena Anda lihat ada titik-titiknya, bisa di-swap ya, bisa di-swipe, bisa digeser ya gitu, bisa digeser. Kemudian berikutnya ada block text. Block text ini apa? Block text itu untuk teks ya. Contoh misalnya kita lihat lagi di sini, pelajari rahasia di balik tulisan dan tanda tangan, atau belajar grafologi secara gratis. Nah, ini adalah block text ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada video. Kalau Anda punya video, masukkan. Video itu tingkat engage-nya lebih tinggi dibandingkan gambar. Jadi kalau memungkinkan Anda coba bikin video. Apakah misalnya Anda jualan kue, masukkan kue. Anda untuk charity mengumpulkan uang misalnya ya, mengumpulkan sedekah, Anda bisa dengan video, itu biasanya lebih bagus tuh ya. Kemudian berikutnya pencari toko. Nah, ini ada tanda serunya. Kenapa tanda seru? Karena ini hanya aktif kalau di fans page-nya tadi Anda itu Anda memasukkan lokasi. Misal, Anda misalnya punya butik, atau Anda misalnya toko kue, yang mana Anda ingin orang-orang itu datang ke tempat Anda. Ya, maka Anda bisa masukkan ini. Jadi nanti masukkan di situ ya, orang-orang Anda nanti beriklannya ke yang sekitar Anda saja ya. Misalnya target pasarnya ya 5 kilo sekitar Anda, dan pencari tokonya dimasukkan. Jadi klik orang mencet tuh langsung diarahkan ke toko Anda. Itu di sini ya. Nah, saya karena online ya, nggak pakai tempat seperti ini, maka dia akan munculnya tanda seru. Begitu juga dengan formulir untuk lead ya. Kalau ini kenapa tanda seru? Karena ini karena kita mengumpulkan data ya, formulir nanti ada nama, email dan sebagainya, maka kita perlu memasukkan privacy policy ya gitu. Jadi harus masukin ke Facebooknya. Nah, karena saya tidak mengumpulkan formulir, jadi ya udah saya nggak perlu memberikan privacy policy-nya ke Facebooknya ini. Ya makanya ini nggak dipakai. Gitu. Jadi yang akan Anda pakai adalah tombol, carousel, foto, teks, video, dan header. Ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini.
ini ya, nanti akan saya tunjukkan live ya cara membuatnya seperti apa. Jadi misalnya di sini saya masukkan pertama header. Headernya saya masukkan gambar untuk logo. Nah, ini pertama nih. Kemudian yang kedua ini adalah foto. Pluk, masukin foto ya. Yang ini apa? Yang ini berarti teks. Ya, teks di sini. Kemudian habis teks saya masukkan apa? Tombol. Nah, itu di sini. Kemudian masukkan carousel di sini. Kemudian ini teks dan di paling bawahnya itu nanti ada tombol lagi. Ini saya geser ke bawah ya. Nah, ini di bawah ini ada teks lagi. Ya gitu. Nah, itulah membuat kanvas ya. Itu. Kebayang sampai sini? Kalau yang belum pernah mungkin tapi kayaknya mudah ya, tinggal tarik-tarik aja gitu ya, tinggal tarik-tarik aja gitu. Ini menurut saya sih ini relatif mudah. Tinggal creativity kita gitu ya, mau dimasukkan apa nih ya, foto atau apa gitu. Dan di sini perlu psikologi untuk menampilkan di websitenya. Ya. Nah kalau misalnya Anda sudah puas ya, sudah ini kayaknya udah oke nih ya, udah cocok nih gitu ya, maka nanti bisa pencet simpan atau lihat contoh atau bagikan, nah gitu. Nah ini untuk di Facebook dan Instagram. Nah kalau misalnya Anda mau ngelihat contoh, ya klik gitu, nanti dia akan Facebook akan ngirim ke handphone Anda, ya. Karena untuk iklan ini hanya bisanya di handphone saja, nah gitu, hanya di handphone. Gitu. Jadi kalau beriklan My Canvas nih, dia hanya ditampilkan ke handphone, nggak muncul di komputer, ya laptop itu nggak. Beda kalau kita menggunakan iklan yang satu lagi nanti ya yang habis ini. Nah. Kemudian udah kayak gitu, nanti misalnya udah oke, ya mau selesai misalnya, ya udah siap. Berikutnya nanti dia akan muncul seperti ini. Selesaikan instant experience ini Canvas ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti tidak bisa diedit lagi. Jadi ini tidak bisa diedit. Jadi gimana kalau ada yang salah dan mau dibetulin, mau tidak mau harus bikin lagi yang baru ya gitu. Bikin aja lagi. Ini gratis ya. Oke, saya sudah yakin ya misalnya, kemudian saya pencet selesai. Klik. Ya. Nah, setelah mencet selesai, ya, nanti dia akan muncul ke dalam postingan seperti ini, ya, postingan seperti ini, dan nanti sudah ya kita bisa terbitkan, gitu. Nah, kita lihat ya, ini tadi nih ya sudah seperti ini, ya. Kemudian udah gitu pencet terbitkan, ya, nanti proses iklan berikutnya. Jadi kayak misalnya target audiensnya, ya harganya kita mau berapa dan sebagainya. Ya, itu yang sudah dibahas kemarin. Tapi tenang aja, nanti akan saya tunjukkan lagi caranya seperti apa. Nah, di sini saya mau menunjukkan dulu langkah berikutnya ya. Jadi next step-nya. Setelah ini Anda iklankan, nanti hasilnya itu bisa Anda lihat di sini. Jadi akan muncul. Ya, jadi kayak misalnya tadi instant experience Canvas, nanti akan muncul di sini. Ya. Nah, itu adalah cara beriklan menggunakan Canvas bagi Anda yang tidak punya website. Yang punya website pun nggak apa-apa, pakai ini. Ya. Karena apa? Di sini simple, mudah, dan enak ya gitu. Relatif cepat banget nantinya. Cuman memang dia hanya akan munculnya ya di Instagram dan Facebook yang pakai handphone saja. Oke, sampai sini dulu. Bisa diikuti?